Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di majelis yang insya Allah dihujani berkah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Majelis yang insya Allah mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak keluar dari majelis ini terkecuali insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, doa-doa kita diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kelak kita yang duduk di majelis ini mendapatkan syafaah daripada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. 1400 tahun yang lalu, di salah satu majelis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang A'rabi yang bertanya kepada beliau. Orang Badui ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan hari kiamat itu tiba?" Maka ia pun ditanya kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang kau persiapkan untuk menyambut hari kiamat tersebut?" Maka lelaki ini menjawab, "Ya Rasulullah, aku bukanlah orang yang banyak sholat, bukanlah pula orang yang banyak berpuasa atau mengeluarkan sedekah. Akan tetapi," kata orang Badui tersebut, "Inni uhibbullah wa rasulah. Aku mencintai Allah dan Rasulnya." Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau kelak akan dikumpulkan bersama yang engkau cintai. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, kami yang duduk di majelis ini bukanlah orang yang banyak sholat, bukanlah orang yang banyak puasa, dan bukanlah orang yang banyak bersedekah. Akan tetapi kami ya Rabb yang duduk di sini berusaha untuk mencintai-Mu ya Rabb, dan mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana orang Badui tadi mendapatkan kabar gembira dari Nabi Muhammad, berikanlah itu pula kepada kami ya Rabb. Kumpulkan kami kelak bersama junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat Nabi pun pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, apa pendapatmu jikalau ada seseorang yang mencintai sekelompok kaum, walam yalhaqu bihim, tetapi orang tersebut tidak pernah berjumpa dengan kaum yang ia cintai?" Maka Nabi pun menjawab, "Al-mar'u ma'aman ahab." Seseorang kelak akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama dengan orang yang ia cintai. Duduknya kita di sini tak lain karena cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagianya kita di majelis ini tak lain karena bahagia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga kelak kita bisa dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita bersama-sama membaca sejarah hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan kelahiran beliau. 1400 tahun yang lalu, bulan Rabiul Awal ini tidak dikenal oleh bangsa Arab. Rabiul Awal bukanlah Ashhurul Hurum, bukanlah bulan mulia yang dikenal. Namun ketika bulan ini terpilih menjadi bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bulan ini menjadi mulia. Hari ini kita dapati di bulan Rabiul Awal, dari ujung dunia sampai ujung dunia, kita dapati orang yang cinta kepada Nabi Muhammad memperingati hari kelahiran beliau, menunjukkan betapa besar
derajat dan kedudukan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kakek beliau Abdul Muttalib ketika membuat akikah untuk cucu tercintanya yang baru lahir, maka ia ketika ditanya oleh orang-orang Quraisy, akan kau beri nama apa cucumu ini? Maka ia jawab, samaitu Muhammada, aku beri nama anak ini Muhammad. Maka orang-orang Quraisy bertanya, Muhammad, nama apa itu? Karena nama Muhammad sebelumnya tidak dikenal di bangsa Arab. Kenapa tidak kau berikan ini anak nama leluhur kita, atau nama Tuhan-Tuhan kita, Latta, Uzza, atau yang lainnya? Maka dijelaskan oleh para ulama, ka'annallaha antaqa lisan Abdul Muttalib, seakan Allah menggerakkan lisan kakek Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muttalib. Beliau menjawab, aku berharap anak ini dipuji di dunia oleh penduduk dunia dan dipuji di langit oleh penduduk langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diberi nama Muhammad, dan hari ini kita buktikan tidak ada satu manusia pun daripada pecinta-pecinta Nabi Muhammad kecuali senantiasa memuji junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Abdul Muttalib nyata. Nabi Muhammad dipuji oleh penduduk bumi, dipuji oleh penduduk langitnya Allah yaitu para malaikat, bahkan dipuji oleh yang menciptakannya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak pujian. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akhlaknya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sosoknya. Bahkan di dalam Al-Quran, manusia yang paling banyak disebutkan anggota tubuhnya oleh Allah adalah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam nasyrah laka sadrak, disebut dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anqadha dhahrak, pundaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tamuddanna ainai, kedua matanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan suaranya pun disebut dalam Al-Quran, la tarfa'u aswatakum fauqa sautan nabi. Bahkan pakaiannya pun disebut oleh Allah dalam Al-Quran, wa thiyabaka fatahhir, menunjukkan betapa mulianya manusia yang satu ini yang diciptakan oleh Allah dan diutus ke muka bumi ini tak lain untuk membawa rahmat bagi alam semesta. Beliau dipuji oleh seluruh para pecintanya. Bahkan paman beliau sendiri Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib suatu ketika pernah meminta izin kepada Nabi Muhammad untuk memuji Nabi Muhammad dalam sebuah syair yang menceritakan tentang kelahiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia pun berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, i'dzinli an amtadihak, izinkan aku untuk memujimu ya Rasulullah. Apa jawab Nabi Muhammad? Qul la yafdudillahu fa, katakan wahai pamanku Abbas. Maka didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulutnya Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib, sehingga diriwayatkan Abbas bin Abdul Muttalib sampai usianya tua tidak ada satu biji pun dari giginya yang lepas berkat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mulutnya, lisannya ia gunakan untuk memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Abbas bin Abdul Muttalib saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa anta lamma wulidta asyrakatil ardu wa dha'at binurikal ufuku. Dan engkau wahai Muhammad ketika lahir di muka bumi ini, asyrakatil ardu, dunia ini menjadi tersinari terang benderang. Sayyidina Abbas gak berkata asyrakatil Makkah, tidak berkata asyrakatil jaziratil Arab atau asyrakatil tempat-tempat tertentu, dikatakan asyrakatil ardu, bumi ini menjadi terang. Karena apa? Kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa nur yahdil hairina dhiya'uhu, cahaya yang terang benderang yang membawa petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengeluarkan manusia dari kegelapan kesesatan menuju ke pintu ridha Allah, ke cahaya yang terang benderang berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang indah, tidak seorang pun di muka bumi ini yang mencintai beliau kecuali mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Nabi Muhammad memberikan kabar gembira bagi orang yang mencintai beliau. Al mar'u ma'aman ahab.
anta ma'aman ahbabta, kata Sayyidina Anas bin Malik, gak ada yang membahagiakan kami setelah Islam seperti kebahagiaan saat kami mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang memberikan kabar gembira siapapun yang mencintai beliau kelak akan dikumpulkan dengan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduknya kita di sini tak lain untuk mempersiapkan agar kita kelak bisa kumpul dengan beliau. Mulai dari tadi kita memperbanyak baca sholawat, berapa banyak rahmat yang Allah turunkan ke majelis ini. Dan memperbanyak sholawat tak lain menjadikan penyebab, sarana supaya nanti di hari kiamat posisi kita dekat dengan Nabi besar Muhammad SAW. Hari yang paling menakutkan, hari di mana para nabi berkata Allahumma sallim sallim. Setiap orang ketakutan mencari syafaat Nabi Muhammad, mencari pertolongan, perlindungan. Dan orang yang banyak sholawat ketika hidup di dunia mendapatkan kenikmatan dengan posisinya dekat dengan Nabi besar Muhammad SAW. Kita duduk di sini supaya nanti kelak di hari kiamat posisi kita dekat dengan Nabi besar Muhammad SAW. Kalau ada orang pergi keluar kota, di kota tersebut dia nggak kenal sama siapa-siapa, tapi dia punya tujuan ke suatu tempat. Dia kenal sama satu orang. Maka kalau sudah punya kenalan enak, turun di tempat tersebut, mau itu naik pesawat, mau itu naik bus. Ketika sampai di tempat tersebut, maka keluar dari kendaraan yang dia cari siapa? Orang yang dia kenal yang jemput di bandara atau di halte bis. Ketika dia dapatin orang yang dia kenal, tenang sudah, tentram hatinya. Karena di tempat yang dia nggak kenal siapa-siapa ada orang yang dia kenal. Kemudian orang yang kenal itu, yang dia kenal akan mengantarkannya ke tempat tujuan. Orang yang kenal dengan Nabi Muhammad, yang di dunia berusaha untuk dekat dengan Nabi Muhammad, maka di hari kiamat seperti orang tadi yang pergi keluar kota, berjumpa dengan kenalannya, diantar ke tempatnya. Manusia yang kenal dengan Nabi Muhammad nanti kalau wafat dibangkitkan, yang ia cari Nabi Muhammad, dan ketika ia dapati Nabi Muhammad, ia diberikan syafaat dan diantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku kelak akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan dari majelis-majelis seperti ini. Majelis ini mengenalkan kita kepada Nabi. Kalau sudah kenal tumbuh cinta. Kalau sudah cinta tumbuh kerinduan. Kalau sudah rindu tidak ingin berpisah, ingin berkumpul, ingin bersama. Dan kalau sudah rindu akan mengidolakan, mengikuti, meneladani, mencintai, mencari tahu lebih banyak tentang sosok Nabi besar Muhammad SAW adalah sarana untuk mencintai beliau. Kita kalau cinta orang saja kita cari tahu kapan hari lahirnya. Kita kalau jatuh cinta sama orang lain kita cari tahu apa hobinya, apa makanan kesukaannya, apa warna kesukaannya. Lantas kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, masa kita nggak cari tahu apa yang dicintai sama Nabi dan apa yang dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika kita cinta kepada Nabi Muhammad, harusnya kita gali lebih dalam apa yang membuat Nabi bahagia dan apa yang dibenci oleh Nabi Muhammad. Ketika kita cinta sama orang, maka hari ini tidak ada orang yang jatuh cinta kecuali mencari sarana bagaimana saya bisa mendapatkan kekasih saya, cinta saya dibalas dengan cinta, dan bagaimana saya bisa terhubung kepada orang tersebut. Ketika kita cinta dengan Nabi Muhammad, harusnya kita mencari tahu bagaimana saya bisa terhubung dengan Nabi Muhammad SAW. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Salawat adalah jalan untuk mengikat kita, mempersatukan kita, menguatkan koneksi kita, hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Majelis seperti ini ngajak kita untuk lebih cinta kepada Nabi Muhammad, supaya nanti di hari kiamat kita nggak jauh-jauh dari Nabi Muhammad, supaya nanti di hari kiamat kita bisa punya posisi yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan syarat mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada apapun yang kita miliki. Nah, ini yang butuh perjuangan. Kalau orang tidak terus melatih dirinya untuk cinta kepada Nabi Muhammad, maka nggak akan naik kecintaannya.
Tidak akan nyampe ke derajat lebih mencintai Nabi ketimbang dirinya, ketimbang anaknya, ketimbang hartanya, ketimbang orang tuanya. Yang bisa sampai ke derajat yang seperti itu adalah orang yang punya usaha, punya mujahadah untuk meningkatkan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita itu diperintahkan cinta kepada Nabi Muhammad, bukan cuma sekedar cinta, tapi mencintai beliau melebihi daripada kedua orang tua, anak dan seluruh manusia. Mencintai beliau melebihi daripada diri sendiri, melebihi daripada harta. Bahkan orang yang mencintai Nabi Muhammad dinomorduakan, atau mencintai dunia, mencintai anak, istri, atau apapun yang ia miliki, sehingga dia mengalahkan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinun tardawnaha. Hal-hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini semua, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalannya, diancam oleh Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasikin. Maka enggak boleh kita mencintai harta melebihi daripada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Enggak boleh kita mencintai orang tua, anak melebihi daripada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Tapi jadikan Nabi Muhammad kecintaan kita setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang enggak mungkin bisa cinta kepada Allah kecuali melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kecintaan Allah kepada hambanya diikat dengan ittiba dengan nabinya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ketika orang sudah bisa ngikutin jalannya Nabi Muhammad, cintanya baru diterima oleh Allah dan dibalas cinta oleh Allah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, ini yang butuh perjuangan. Hadirnya kita di majelis-majelis seperti ini tak lain untuk menggali lebih banyak tentang Nabi Muhammad, untuk kenal lebih dalam tentang Nabi Muhammad. Karena semakin kita kenal beliau, semakin cinta. Semakin kita tahu betapa cintanya Nabi Muhammad kepada kita, menjadikan kita semakin cinta kepada beliau. Sayyidina Anas ibnu Malik diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi pernah meminta kepada Nabi Muhammad agar diberikan syafaat. Dia berkata kepada Rasulullah, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yashfa'ali yaumal qiyamah." Aku minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar aku diberikan syafaat kelak di hari kiamat. Apa jawaban Nabi Muhammad? Ana fa'ilun insyaallah. Aku akan lakukan insyaallah. Maka Anas ibnu Malik kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad, di mana aku bisa mendapati dirimu ya Rasulullah kelak di hari kiamat? Maka Nabi menjawab, awwala ma tatlubuni ala sirat. Pertama yang kau cari aku yaitu di siratal mustaqim. Fa in lam alqaka ya Rasulullah, kalau saya enggak dapati engkau di sirat, di mana saya mencari dirimu? Maka Nabi pun menjawab, di mizan, di tempat timbangan amal manusia. Fa in lam alqaka, kalau saya enggak dapati engkau di sana, maka Nabi Muhammad menjawab, fatlubni indal haud, maka carilah saya, dapatkan saya di telaga, di haudnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Nabi Muhammad berkata, fa inni la ukhti'u hadhihi thalatha mawatin, sesungguhnya aku tidak meninggalkan ketiga tempat ini. Nabi Muhammad kalau enggak di siratal mustaqim, di mizan. Kalau enggak di timbangan amal manusia, beliau berada di haud. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dari satu tempat pindah ke tempat berikutnya, pindah ke tempat berikutnya. Beliau di hari kiamat mau bersusah payah, capek memberikan kita umatnya syafaat agar diselamatkan dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanyakan kepada diri kita, kita pernah enggak capek buat Nabi Muhammad? Tanyakan kepada diri kita, pernahkah kita rindu kepada Nabi Muhammad? Dan Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu sudah menyatakan kerinduannya kepada umat yang datang setelah Nabi, beriman kepada Nabi tapi tidak pernah berjumpa kepada Rasulullah. Dikatakan sebagai ahbabi, dalam riwayat ikhwani.
Kita yang gak pernah capek buat Nabi, yang kadang lupa sama Nabi Muhammad, kadang melewatkan 1 hari, 1 minggu, 1 bulan lupa dengan Nabi, gak bersolawat dengan Nabi. Nabi di hari kiamat pun gak pernah lupa dengan umatnya. Beliau rela bersusah payah dari Siratal Mustaqim ke Mizan, ke Haud, tak lain untuk menolong umatnya, memberikan syafaat kepada umatnya. Bahkan di Haud beliau bukan hanya memberikan syafaat, tapi memberikan minum kepada umatnya yang kehausan, di mana yang minum dari telaga tersebut tidak akan lagi dia merasa kehausan sampai yaumil qiyamah. Betapa beruntungnya kita yang lahir menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa beruntungnya kita yang terpilih menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka renungi ini supaya apa? Bertambah kecintaan kita kepada beliau. Semakin dalam kita merenungi sosok Nabi Muhammad, semakin dalam kita merenungi bagaimana cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya, maka kita akan semakin cinta. Dan cinta itu nanti yang akan menyelamatkan kita. Cinta bukan cuma sekedar ngaku cinta, tapi cinta yang menjadikan kita betul-betul mengidolakan Nabi Muhammad dan mengikuti junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma ngaku cinta. Sahabat Nabi dulu ada yang masih muda namanya Talha ibnul Barra dari suku Bani Salim ibnu Auf. Suku yang letaknya dekat dengan Masjid Quba. Pemuda ini menyatakan cintanya kepada Nabi Muhammad dan Nabi pun terkejut dengan cinta yang luar biasa yang dimiliki oleh anak muda ini. Maka Talha ibnul Barra pun berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, murni bima syi'ta lan a'sika abada." Wahai Rasulullah, perintahkan aku apapun yang kau mau, aku tidak akan menolak perintahmu. Ditanya sama Nabi, benar apa yang kau katakan? Benar ya Rasulullah, apapun kau perintahkan aku akan lakukan. Maka Nabi pun berkata kepada Talha ibnul Barra, kalau begitu idhab faktul abad, pergi kau dan bunuh ayahmu. Maka tanpa berpikir panjang ini anak muda meninggalkan Nabi Muhammad untuk melakukan apa yang diperintahkan sama Nabi. Ketika Nabi melihat keseriusan anak ini, maka beliau panggil, Akbil, Akbil, kembali wahai Talha, innani lam ub'ats bi qati'atir rahim. Aku itu enggak diutus sama Allah untuk memutus tali silaturahmi. Tadi saya cuma mau mengetes bagaimana kecintaanmu kepadaku, dan Talha telah membuktikan kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya sama Nabi Muhammad, diriwayatkan Talha itu ketika sakit, maka Nabi Muhammad dari Madinah berjalan menuju ke Bani Salim ibnu Auf untuk menjenguk anak kecil yang bukan siapa-siapa, ketika sakit dijenguk oleh Nabi besar Muhammad SAW. Lihat bagaimana indahnya akhlaknya Nabi Muhammad. Hari ini kita yang ngaku sebagai umatnya Nabi, terkadang kita punya saudara yang berhari-hari sakit kita nggak jenguk. Terkadang kita punya kerabat yang berhari-hari sakit kita nggak jenguk. Terkadang tetangga kita sakit sampai meninggal dunia tak sekalipun kita menjenguk. Nabi Muhammad tinggal di kota Madinah, Talha di luar Madinah, di Bani Salim ibnu Auf sakit. Di malam hari Nabi Muhammad keluar di musim dingin yang luar biasa. Beliau tembus cahaya suasana yang dingin yang luar biasa. Beliau tidak peduli untuk apa? Menjenguk anak, bukan anak raja, bukan anak pejabat, hanya anak biasa. Tapi di hatinya terdapat kecintaan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Dijenguk sama Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi berkata kepada keluarganya, Talha, aku lihat anak ini sudah dekat dengan ajalnya. Kalau anak ini meninggal dunia, maka cepat-cepat kuburkan, jangan ditunda. Dan kalau anak ini meninggal dunia, panggil aku dan kabari aku. Aku ingin menyolatkan anak ini dan menyaksikan pemakamannya. Maka Talha tak lama bangun dari siumannya. Dia bertanya, adakah Rasulullah mengunjungiku? Maka dijawab oleh orang tuanya, ya Rasulullah mengunjungimu. Kemudian Talha berkata, nanti kalau saya meninggal dunia di malam hari, tolong jangan kabarkan Nabi Muhammad SAW. Jangan panggil beliau, makamkan saya segera. Maka orang tuanya berkata, Talha, bukankah Nabi Muhammad itu orang yang paling kau cintai? Dan Nabi sendiri mewasiatkan kalau engkau wafat, Nabi Muhammad itu dikabarin supaya bisa menyaksikanmu. Kenapa kau malah menolak ngabarkan kepada Nabi Muhammad? Kata Talha, saya takut kalau saya wafat di malam hari, kalian kabarkan kepada Nabi Muhammad, nanti Nabi Muhammad keluar di malam hari, kemudian ada Yahudi yang mencelakakan Nabi besar Muhammad SAW.
Ini anak mau mati, mau meninggal ke dunia, masih memikirkan keselamatannya Nabi Muhammad. Cinta yang hakiki. Sama seperti sahabatnya Nabi Muhammad ketika hendak menjemput ajalnya, ditanya oleh Abu Sufyan, bagaimana kalau engkau saya kembalikan kepada keluargamu? Dan Abu Sufyan saat itu masih musyrik, belum masuk Islam. Dan Rasulullah Muhammad yang menggantikan dirimu di sini untuk dihukum mati. Maka apa jawab sahabat Nabi? Aku tidak rela kakinya Nabi tertusuk duri, sedangkan aku bersama keluargaku dalam keadaan baik-baik saja. Tertusuk duri saja tidak rela. Sampai menjadikan Abu Sufyan mengatakan, ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadin ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Aku nggak pernah ngelihat manusia yang mencintai manusia seperti kecintaan sahabat Muhammad kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mahabbah. Kita nggak punya mahabbah yang seperti itu. Tapi paling tidak kita bisa berjuang untuk betul-betul mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kalau ada orang ngaku cinta sama Nabi, ujiannya nggak sebesar zaman dulu. Zaman dulu untuk membuktikan cintanya kepada Nabi Muhammad melebihi daripada keluarga, anak, bapak, istri, sama Allah dituntut untuk membuktikan. Lihat bagaimana cintanya para sahabat Nabi kepada Rasulullah. Ketika sudah mengaku cinta, mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad, datang ujian. Di perang Badar bapak muslim dihadapkan dengan anaknya yang kafir. Di perang Badar ada sahabat Nabi yang anaknya muslim, bapaknya kafir. Di perang Badar, peperangan bersama Rasulullah, dituntut para sahabat untuk membuktikan kecintaannya. Mana yang kau cintai? Allah wa Rasuluh atau aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Bahkan ketika Nabi berhijrah ke Madinah, para sahabat pun membuktikan kecintaannya melebihi daripada harta. Amwalun iktaraftumuha. Mereka tinggalkan hartanya. Mereka buktikan cintanya kepada Nabi Muhammad melebihi tijaratun takhshawna kasadaha. Perniagaannya, perdagangannya mereka tinggalkan untuk apa? Allah dan Rasulnya. Wa masakinun tardawnaha. Tempat tinggal yang paling mereka cintai, Mekah Al-Mukarramah, mereka tinggalkan karena apa? Cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi, sahabat Nabi yang terakhir berhijrah, ketika keluar dihadang oleh orang kafir. Mau kemana kau wahai Suhaib? Ke Madinah. Untuk apa aku tinggal di Madinah di Mekah bergelimang harta kalau aku jauh dengan Rasulullah? Kata orang kafir Quraisy, enak saja kau datang ke sini miskin, kau kaya di Mekah, dan saat ini setelah kaya kau mau tinggalkan Mekah, kami tidak akan izinkan. Kata Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi, kalian tahu kan saya orang kaya? Saya punya ternak yang banyak, saya punya harta yang banyak. Bagaimana kalau kalian saya berikan harta saya semuanya, asalkan kalian izinkan saya berhijrah ke Madinah menyusul Nabi Muhammad SAW. Kata orang kafir, kalau begitu berikan hartamu dan kau aku izinkan. Ia tinggalkan hartanya, dia berikan, rela kehilangan hartanya sampai dipuji hartanya sama Nabi Muhammad. Karena apa? Menunjukkan kecintaannya kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sahabatnya Nabi itu cintanya sama Nabi nggak main-main. Abu Ayyub ketika Nabi sampai di kota Madinah, rumahnya terpilih menjadi tempat singgahnya Nabi Muhammad. Dia minta Nabi untuk tinggal di lantai atas. Rasulullah menolak, bukan karena lantai atas lebih jelek. Kata Nabi Muhammad, lebih mudah orang yang mau berkunjung kepada saya kalau saya di lantai bawah. Abu Ayyub tinggal di lantai atas terpaksa karena itu permintaannya Nabi Muhammad. Dia cari tahu Nabi tidur di sebelah mana, sebelah sini, maka Abu Ayyub tinggal di sebelah sana. Gak berani di atasnya Nabi Muhammad. Bahkan diriwayatkan kalau berjalan, yamshi ala atrafi rijlai, berjalan sambil berjinjit pelan-pelan, takut kalau sampai ada debu yang jatuh dan mengenai Nabi besar Muhammad SAW. Tempat airnya tumpah ia bersihkan, bahkan selimutnya di musim dingin yang ia gunakan untuk melindungi badannya, ia gunakan untuk mengeringkan air yang tumpah di kamarnya, takut sampai ada air yang menetes ke kamarnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam makanan pun Abu Ayyub mencintai makanan yang dicintai oleh Rasulullah, bukan hanya sunnahnya. Makanan, ketika memberikan makan kepada Nabi Muhammad, gak disentuh makanannya karena ada bumbu masakan yang bikin mulut bau. Dan Nabi berkata, aku itu bermunajat tidak sebagaimana kalian bermunajat. Ini unaji mala tunajun.
Maka Abu Ayyub setelah itu firat, cerai dengan apa? Bawang putih. Hari ini saya dan bawang putih bercerai. Karena apa? Makanan itu gak disukain sama Nabi Muhammad SAW. Bukan haram. Nabi mengatakan kalian makan ini gak apa-apa, kalau saya enggak. Karena Nabi Muhammad menggunakan mulutnya untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan mulutnya berbicara dengan orang. Nabi gak mau ganggu orang dengan bau mulutnya. Tapi Abu Ayyub ketika tahu Nabi Muhammad gak suka dengan satu hal, maka itu pun menjadi ketidaksukaannya. Karena apa? Cintanya kepada Rasulullah. Lihat Sayyidina Anas bin Malik suatu ketika dipanggil makan oleh sahabat Nabi. Rasulullah ajak Anas ibnu Malik. Ketika duduk, Anas bin Malik saat itu usianya baru belasan tahun, masih kecil. Tapi dia gak mau melewatkan kesempatannya untuk mempelajari akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad makan dan Anas bin Malik melihat ke arah tangannya Nabi Muhammad. Maka diriwayatkan oleh beliau, ketika saya ngelihat Nabi Muhammad makan itu, ya tatabba'ud duba. Saya lihat beliau suka dengan labu. Karena tangannya nggak berhenti ngambil buah labu dimakan, ngambil lagi buah labu dimakan. Dan demi Allah, mulai dari hari itu sampai hari ini, beliau meriwayatkan usianya sudah berapa. Mulai dari hari itu sampai hari ini tidak ada makanan yang lebih aku sukai daripada labu. Karena apa? Karena makanan tersebut dicintai oleh Rasulullah SAW. Abdullah ibnu Umar pergi ke tempat tukang sandal, minta dibikinkan sandal seperti sandalnya Rasulullah. Aku ingin punya sandal seperti sandalnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan di perjalanan beliau berhenti dan berkata kepada para sahabatnya, tunggu, saya mau pergi untuk buang hajat di sana. Maka para sahabatnya berkata, ya Abdullah, di tempat yang ke sana kita lakukan perjalanan lagi, sebentar lagi ada tempat yang lebih afdal untuk kau buang hajat daripada di sana. Kata Abdullah bin Umar, tidak, karena dulu saya pernah jalan sama Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad berhenti di sini untuk buang hajat, maka aku pun ingin di tempat yang sama seperti tempatnya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali bin Abi Thalib naik ke tunggangannya baca doa safar. Setelah baca beliau tersenyum, ditanya oleh para sahabat, apa yang membuatmu tersenyum wahai Ali? Gak ada sesuatu yang kau lihat, gak ada sesuatu yang harus bikin kau senyum, kenapa engkau tersenyum sendiri? Kata Sayyidina Ali, aku mendapati Nabi Muhammad kalau menaiki tunggangannya, kemudian beliau baca doa, setelah itu aku tersenyum, maka aku pun tersenyum mengikuti Nabi besar Muhammad SAW. Ini cintanya para sahabat, semua yang dilakukan sama Nabi dicontoh oleh mereka. Semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dilakukan oleh para sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Gak ada kecintaan melebihi daripada kecintaan Nabi Muhammad. Gak ada yang mereka idolakan melebihi daripada Nabi Muhammad. Mereka setelah ditinggal wafat Nabi Muhammad, gak sedikit dari mereka kalau dengar namanya Nabi Muhammad menangis. Kita yang duduk di sini yang ngaku cinta sama Nabi Muhammad, minimal dalam sehari kita mendengar namanya Nabi Muhammad diserukan 10 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adakah getaran di dalam hati kita ketika mendengar namanya Nabi dikumandangkan dalam adzan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Atau sama sekali tidak tergerak hati kita, atau bahkan kita nggak peduli dengan seruan adzan tersebut? Bilal ibn Rabah ketika sudah lama nggak adzan, diperintahkan oleh Al Hasan wal Husain mengumandangkan adzan, maka ketika sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, habis suaranya tidak bisa melanjutkan adzannya. Kenapa? Dzukiral mahbub, orang yang dicintai disebutkan di hadapannya. Teringat dengan sang kekasih Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, majelis maulid seperti ini ngajak kita untuk cinta sama beliau. Nambah mahabbah kita kepada beliau, supaya cinta ini kelak akan menyelamatkan kita, menjadikan posisi kita dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya cinta ini akan mengantarkan kita untuk mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya cinta ini kelak akan menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi ini, kita harus punya tekad yang kuat, niat yang kuat. Tidak terlewatkan satu hari kecuali saya harus tambah pengetahuan tentang Nabi Muhammad. Harus ada sirah Nabi yang saya baca selama 1 bulan penuh, atau sirah Nabi Muhammad yang saya dengar selama 1 bulan penuh. Setiap hari harus ada 1 sunnah minimal yang saya kerjakan. Untuk apa? Supaya bertambah kecintaan kita kepada beliau. Beruntung orang yang cinta sama beliau. Jangan sampai kita jadi orang yang rugi karena tidak cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang cinta sama Nabi Muhammad beruntung. Lihat Waraqah ibnu Naufal.
Waraqah ibnu Naufal ini hidup sampai tua, 90 tahun lebih usianya. Apakah dia dapat keberuntungan dalam hidupnya? Ternyata keberuntungan dalam hidupnya hanya sesaat sebelum meninggalnya ketika dia kenal dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. 90 tahun jadi orang hebat. Orang yang ahli dalam Injil, dalam Taurat, dalam Kutubus Samawi. Memiliki keahlian dalam bahasa Ibrani. Nulis Injil dengan bahasa Ibrani. Mempelajari Kutubus Samawi. Ini orang hanya dipersiapkan oleh Allah selama hidupnya. Dia cuma dipersiapkan oleh Allah untuk sesaat ketika Nabi Muhammad tidak memahami apa yang terjadi dengan dirinya. Dia dibawa oleh istrinya Khadijah berjumpa dengan Waraqah ibnu Naufal. Maka Khadijah pun berkata, ya Waraqah ibnu Naufal, ya ibnu Am, isma' min ibni akhik. Dengarkan apa yang akan diceritakan oleh anak daripada saudaramu. Maka Nabi pun menceritakan apa yang ia dapati di Gua Hira. Kemudian Waraqah ibnu Naufal mengasih tahu kepada Nabi Muhammad kalau dirinya adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang 90 tahun cuma dipersiapkan sama Allah untuk momen terakhirnya berjumpa dengan Nabi Muhammad. Menjelaskan kepada Nabi kalau dirinya adalah Rasulullah, yang datang kepadanya adalah malaikat yang bawa wahyu sebagaimana dulu juga turun kepada Nabi Allah Musa. Dan kemudian lelaki tua ini berkata, ya laitani jad'an. Andai saja saya ini masih menjadi seorang muda yang kuat. It yukhrijuka gaumuk. Andai saja saya dapatin hari nanti di mana kaummu mengusirmu. La ansurannaka nasran mu'azzara. Pasti saya akan janji kalau saya nanti mendapati waktu kau diusir oleh kaummu, niscaya aku akan bela dirimu ya Rasulullah. Sekuat-kuat tenaga saya akan mati-matian membela dirimu. Dikatakan oleh para ulama, ini Waraqah ibnu Naufal dapat banyak pahalanya para sahabat. Dapat pahalanya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seluruh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Karena dia punya niat tapi ada uzur, wafat sebelum terrealisasi niatnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran bagi orang yang sudah punya niat yang saleh tapi ada uzur sehingga dia tidak bisa melaksanakan niatnya. 90 tahun hidup buta dan akhir usianya ketemu dengan Nabi Muhammad. Perjumpaan yang sebentar tadi ngangkat derajatnya, dijadikan orang yang mulia karena apa? Kecintaannya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang cinta sama beliau beruntung, tidak ada yang tidak beruntung. Nabiur Rahmah, Nabi yang mulia, Nabi yang agung, Nabi yang dari kecil sudah mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana Sayyidah Halimatus Sa'diyah menceritakan tentang anugerah terbesar yang dia dapat dalam hidupnya, yaitu ketika diizinkan oleh Allah menjadi ibu susunya. Halimatus Sa'diyah menceritakan hari itu hari yang kering, gersang, gak ada satu tetes air hujan turun ke muka bumi ini. Kata Halimatus Sa'diyah, dan saya gak punya apa-apa. Paceklik, miskin, gak punya apa-apa. Akhirnya kami pun dari wanita-wanita Bani Sa'ad keluar ke Mekah untuk cari anak supaya bisa disusuin. Karena dulu orang Arab juga kalau punya anak di Mekah, mereka titipkan anaknya kepada wanita-wanita di desa untuk disusuin supaya anaknya gak kena wabah penyakit. Wanita-wanita Bani Sa'ad memang biasa keluar bekerja apa? Menyusuin anak orang, dapat upah dari pekerjaan tersebut. Kata Halimatus Sa'diyah, di perjalanan saya nggak tidur sama suami saya dan anak saya yang masih kecil yang masih menyusu. Karena apa? Kami nggak punya makanan. Saya nggak makan, suami saya nggak makan. Onta kami tidak meneteskan satu tetes air susu pun karena onta tersebut juga tidak punya makanan. Keledai kami jalannya paling lambat. Yang lain sudah sampai ke Mekah, kami masih belum sampai di Mekah. Anakku tidak tidur semalaman karena air susuku tidak keluar. Karena apa? Tidak ada makanan dan minuman yang masuk ke dalam perutku. Luar biasa cobaannya. Sampai akhirnya Halimatus Sa'diyah berharap agar mendapatkan pertolongan dari Tuhan, supaya diberikan jalan keluar dari permasalahannya. Sampai akhirnya sampai di Mekah, Halimatus Sa'diyah menceritakan tidak ada satu wanita pun dari Bani Sa'ad kecuali sudah mendapatkan tawaran untuk menyusui Nabi Muhammad, tapi mereka semuanya menolak. Abdul Muthalib sudah mencarikan ibu susu. Setiap wanita dari Bani Sa'ad yang datang ditawarin, susuin cucu saya, tapi wanita dari Bani Sa'ad semuanya nolak. Halimatus Sa'diyah pun ketika ditawarin untuk menyusui Nabi Muhammad, ia pun menolak.
Karena wanita-wanita itu berharap dapat gaji, dapat imbalan dari pekerjaannya. Kalau anak ini anak yatim, maka apa yang bisa diberikan oleh ibunya, apa yang bisa diberikan oleh kakeknya, maka ditolak. Sampai akhirnya Halimah nggak dapat anak untuk disusui. Maka ia berkata kepada suaminya, wahai suamiku, aku nggak mau pulang bersama dengan sahabat-sahabatku, hanya aku saja yang nggak dapat anak untuk disusui. Maka aku akan kembali ke rumah anak yatim itu dan aku akan ambil. Yang penting saya pulang gak tangan kosong. Kata Halimatus Sa'diyah, saya gak ngambil Muhammad kecuali karena gak ada anak lagi yang bisa saya cari. Dia gak tahu kalau yang dibawa ternyata sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan andai saja perempuan-perempuan dari Bani Sa'ad temannya Halimatus Sa'diyah sadar kalau ternyata yang mereka tolak adalah kekasih Allah, mereka pun akan menangis darah karena kekecewaan yang luar biasa, penyesalan yang luar biasa menolak Nabi besar Muhammad SAW. Tapi itu tadbirullah, Allah memang sudah kehendaki Nabi Muhammad menyusu kepada Halimatus Sa'diyah. Kata Halimatus Sa'diyah, aku pun membawa Muhammad, aku gendong, dan ketika aku naik ke tungganganku, tiba-tiba air susuku menjadi penuh dan kencang. Nabi Muhammad pun menyusu sampai kenyang, anakku menyusu sampai kenyang, dan kedua anak ini tidur lelap yang luar biasa, padahal anak saya sebelumnya tidak bisa tidur karena kelaparan. Dan tiba-tiba suamiku ketika memerah ontanya yang tadinya tidak meneteskan satu tetes air pun, itu kantong susu onta menjadi penuh, diperas keluar dengan susu yang deras. Aku minum sampai kenyang, suamiku minum sampai kenyang, dan kami berdua pun tidur lelap dalam keadaan kenyang. Di keesokan hari berkata suamiku kepadaku, ta'alami ya Halimah, kau sadar wahai Halimah, laqad akhadti nasmatul mubarakah, telah kau ambil seseorang yang dipenuhi keberkahan dari Tuhan, seseorang yang membawa berkah. Kata Halimatus Sa'diyah, di keesokan harinya saya pulang, saya naik keledai saya yang tadinya jalannya paling lambat, tapi ketika saya menggendong Nabi Muhammad di atas keledai saya lari begitu kencang sampai wanita-wanita dari Bani Sa'ad yang lainnya berteriak kepada kami, waihak ya ibn Abi Dhu'aib, ya binti Abi Dhu'aib, irbi'i, pelan-pelan jalanmu. Bukankah itu keledai yang kau bawa dari Bani Sa'ad tadi yang jalannya paling lambat? Kenapa sekarang bisa berubah jadi kencang? Kata Halimatus Sa'diyah, saya pun gak tahu. Tiba-tiba ini keledai bisa berubah menjadi larinya kencang. Dan sampai di desanya Bani Sa'ad yang desanya paceklik, kering, tidak ada hujan. Ketika dia masuk ke desanya membawa Nabi Muhammad, kata Halimatus Sa'diyah, demi Allah saya gak lihat bumi Allah yang lebih subur daripada desa saya. Masuknya Nabi Muhammad bawa kesuburan. Desa yang kering, yang tidak keturun air sama sekali, jadi hijau, subur yang luar biasa. Kambing-kambingnya orang-orang Bani Sa'ad gak ada yang kenyang, gak ada yang mengeluarkan air susu. Hanya kambingnya Halimatus Sa'diyah yang di pagi hari pergi kembali, kambingnya kenyang, air susunya penuh. Sampai wanita-wanita dari Bani Sa'ad berkata, kalian gembalakan kambing-kambing itu di tempatnya kambing-kambingnya Halimah, supaya kalau kembali kambing kita kenyang dan air susunya penuh. Dibawa ke tempat yang sama, tapi tetap hanya kambing Halimatus Sa'diyah yang kenyang dan mengeluarkan air susu. Berkatnya siapa? Nabi besar Muhammad SAW. Kalau hewan saja dapat berkah, kalau makhluknya Allah yang lain dapat berkah, apalagi kita umatnya Nabi Muhammad. Kalau cinta pasti mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga hadirnya kita di majelis ini betul-betul mendapatkan keberkahan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak pulang dari majelis ini kecuali bertambah kecintaan kita kepada beliau. Tidak pulang dari majelis ini kecuali bertambah pula kecintaan keluarga kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dijadikan kita orang-orang yang cinta kepada beliau dan dicintai oleh beliau. Orang-orang yang diridhoi oleh beliau dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga enggak berpisah dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni berkat Nabi besar Muhammad. Di akhiri usia kita kelak dalam keadaan husnul khatimah berkah daripada Nabi Muhammad. Yang sedang sakit di antara kita, siapapun kerabat kita, keluarga kita, berkat majelisnya Nabi besar Muhammad, maulidnya Nabi besar Muhammad, semoga siapapun di antara kita yang sedang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang sedang sakit di antara keluarga kita diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususan akhina Sayyid Muhammad Syafiq bin Sahab yang saat ini sedang tertimpa sakit, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang punya hajat di antara kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang ikut
untuk andil terselenggaranya majelis ini, baik sahibul bait Haji Bayu atau siapapun yang membantu terlaksananya majelis ini, maka pada hakikatnya saat ini kita sedang berkhidmah kepada Nabi Muhammad. Maka orang yang berkhidmah kepada Nabi Muhammad nanti terima gajinya dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan keuntungan yang besar dari Nabi Muhammad, yaitu dengan mendapatkan syafaat dari junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Diwafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dimuliakan mata kita kala untuk berjumpa dan memandang beliau, dibangkitkan kita di barisan Nabi Muhammad, nadkhul ma'ataha wa alih fi sufufil awalat ma'ahum daiman fi daril dhih wa daril akhirah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wal afu minkum alal italah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.